Hai guys, selamat datang kembali di Republik Rupiah. Jadi kita hari ini akan ngobrolin soal FOMC. Kemarin banyak dari kalian yang nanyain soal FOMC, banyak yang ngobrolin soal ini adalah berita terbesar gitu kan untuk minggu ini. Yang mana benar, salah satunya, tapi bukan berarti yang menentukan pasar. Mungkin kalian bertanya, kalau kemarin sentimennya rada bearish, rada negatif, dan dipikir apa yang keluar dari FOMC bikin pasar turun, ternyata pasarnya malah naik, malah hijau royo-royo. Mungkin kalian penasaran juga, apa artinya? Kenapa kok kayak gitu? Apakah ini artinya kita sudah bisa lihat berita positif dan kita sudah mulai bullish lagi untuk kemudian masuk nambah tumpukan aset kripto kita, atau mungkin ada beberapa hal yang perlu kita masih wait and see ya, masih perlu kita pantau dulu. Itu semua nanti akan kami jawab di video hari ini. Oke, let's go. Baik guys, selamat datang kembali di Republik Rupiah. Jadi untuk hari Jumat ini ya, kita mulai pertama dari berita yang dikasih oleh salah satu tim kita, Dito. Kemarin dia ngasih setelah FOMC-nya keluar, langsung dia ngupdate berita. Untuk menekan inflasi, Fed naikkan suku bunga 75 basis poin. BTC dan ETH naik. Kita udah tahu itu semua. Tapi kita lihat ke dalamnya itu seperti apa. Jadi FOMC untuk yang masih belum familiar, FOMC itu singkatan dari Federal Open Market Committee. Jadi kayak Komisi Pasar Terbuka Federal, yang mana mereka ngomongin soal ekonomi, ngomongin soal pasar, ngomongin soal ya di sini sebenarnya hasil rapat yang ngomongin soal suku bunga sih, lebih ke kayak inflasi itu lagi kayak apa dan gimana caranya untuk bisa menekan itu dan apa dampaknya untuk ke pasar-pasar. Ada beberapa hal yang menarik, nanti akan kami beritahu rangkumannya dari videonya. Tapi intinya di sini mereka menaikkan 75 basis poin. Kalau misalkan diterjemahkan ke persen, 75 basis poin itu 0,75%. Jadi kalau misalkan kayak 100 basis poin artinya 1% naik. Jadi setelah ditambah lagi gitu kan, dan ini merupakan kenaikan besar sejak tahun 1980 yang tadinya inflasi sampai 2 digit gitu kan. Sekarang ya hampir, tapi lumayan buruk juga. Akhirnya sekarang suku bunganya ada di kisaran 2,25 sampai 2,5%. Nah, yang mana kalau 2,5% ini sebenarnya kata pertemuan kemarin itu di videonya pas pidato ngomongnya itu merupakan titik yang netral. Jadi bisa dibilang kalau misalkan nanti nyentuh angka yang lebih tinggi dari itu bisa dianggap kayak konstruktif. Jadi ya ini sudah merupakan titik yang netral untuk suku bunga, meskipun memang terbesar sejak tahun 2018. Tapi suku bunga ini akan mempengaruhi jadi orang-orang yang mau pinjam duit seberapa besar utang yang harus mereka bayarin. Karena semakin tinggi suku bunganya, semakin orang merada malas karena harus bayar duit lebih banyak. Itu secara oversimplification-nya sih, secara kayak terlalu sederhananya. Banyak faktor-faktor lain yang perlu dipertimbangkan, tapi kalau kenaikan sudah sebesar ini bikin antisipasi investor dan pedagang itu sudah muncul sejak lama. Kalau misalkan kalian ingat kan udah beberapa minggu ya yang namanya kita nungguin FOMC ini, terus orang-orang sudah bisa dibilang kalau istilahnya bahasa Inggris itu price in. Jadi harganya sudah masuk, mencerminkan orang ketakutan itu, makanya kemana-mana udah turun. Nah, pas ternyata beneran keluar sesuai dugaan, itu bukan hal yang mengejutkan lagi. Akhirnya pasar bisa mengambil respons dengan lebih positif. Kalau kalian ingat beberapa video yang sudah pernah kami bikin sebelumnya kan, pasar itu biasanya paling volatil kalau ada ketidakpastian. Dan sekarang setelah dugaan-dugaan orang 75 basis poin beneran terjadi, itu bukan hal yang tidak terduga lagi. Akhirnya ya volatilitasnya bisa lebih tidak terlihat, dan sekarang kita lihat positif hijau. Meskipun ya nggak tahu nanti waktu kita upload video ini Jumat malam apakah masih hijau atau sudah rada koreksi dikit-dikit. Nah, sebagian kecil investor itu, ini kan kemarin si Dito juga sempat bagiin di website RR yang judulnya ini sebelum FOMC-nya keluar. Dia tanya apa yang bisa diharapkan. Beberapa kemarin ada ekspektasi kayak sampai 100 basis poin gitu kalau misalkan mereka pikir, dan kemungkinan besarnya akhirnya jadi sentimen bearish. Ternyata kan enggak, ternyata cuma 75 basis point. Terus kalau misalkan kita lihat nanti pertemuan berikutnya itu masih ada 2 bulanan lagi, masih September. Jadi seolah-olah kayak kita ngelihat oke, mereka menaikkan suku bunganya sesuai dengan dugaan orang-orang. Nggak ada hal yang benar-benar mengejutkan. Dan kalau misalkan kita melihat beberapa poin dari pidatonya, coba saya bukain ya. Ini kan di website RR itu sebenarnya untuk para member RR sih di dashboardnya. Jadi kami nggak bisa memberikan semua yang kami bagikan di sini ke publik. Cuman ada beberapa hal yang perlu kalian lihat. Nih kan di sini ada kami taruh link untuk video YouTube-nya yang semalam press conference-nya FOMC. Ini kalau nonton ada 1 jam 50 menit, tapi ya
setengah jam lebihnya itu sebenarnya cuma kayak iklan-iklan, belum bener-bener pidatonya masuknya pas sudah rada di tengah-tengah. Nah di sini tuh sebenarnya ada beberapa hal yang menarik. Jadi cara si Jerome Powell itu membagikan pidatonya dia itu kayak seolah-olah ngomong gini waktu di pidatonya. Itu dia bilang ya, kalau misalkan si inflasi ini itu sebenarnya tidak mengarah kepada resesi. Cara mereka mengambil keputusan itu nggak mengarah pada resesi. Padahal gitu kan, mereka bener-bener bilang ke orang di publik itu bahwa itu nggak perlu dikhawatirkan. Kayak yang tadi si Dito nulis kalau nggak salah di websitenya. Nah ini soal resesi si Powell bilang, pikirkan aja resesi itu apa sih? Resesi itu kan penurunan menyeluruh di banyak industri yang bertahan lebih dari berapa bulan. Sekarang nggak terlihat seperti itu. Jadi kayak seolah-olah mereka tuh sambil bilang ke orang-orang bahwa nggak perlu khawatir, resesi itu nggak ada. Itu tandanya resesi justru sebenarnya malah buruk, karena mereka berusaha menutup-nutupi itu. Terus poin kedua dari si pidatonya itu yang menarik adalah mereka itu bilang nggak akan menyediakan panduan untuk masa depan. Jadi bukan kayak mereka ngambil keputusan untuk masa depan seperti apa, tapi mereka lebih ngomong kayak ya udah kita lihat datanya nanti kayak apa, beberapa minggu ke depan kayak apa. Terus nanti kita acu lagi gitu kan, pertemuan lagi pas di bulan September itu. Terus kita lihat lagi bergantung pada data. Jadi menariknya itu yang tadinya sebelumnya nggak pernah seperti itu, tiba-tiba sekarang kayak bergantung pada data dan kita nggak bakal terlalu melihat jauh ke masa depan. Dan artinya apa? Kalau misalkan ya kita pandang ini, itu bisa aja kita ambil sebagai sinyal bahwa ternyata mereka sudah punya data resesinya dan itu mungkin cukup buruk. Jadi akhirnya mereka bergantung pada data bahwa oke, mungkin ya udah rada salah jalan gitu kan, mungkin kita perlu berubah haluan. Dan mereka cuma punya waktu 2 bulan sampai pertemuan bulan Septembernya untuk kemudian mereka ngamati ini kelanjutannya setelahnya kayak apa. Jadi tanda-tanda perasaan yang kami rasakan setelah melihat pidato itu kayak seolah-olah mereka lagi siap-siap menyiapkan diri untuk kayak memberi jeda nantinya untuk sementara atau entah berapa lama. Dan pada akhirnya setelah jeda itu berubah haluan. Kalau kalian ingat video yang sebelumnya kami bikin tentang Fed, satu langkah Fed yang akan membuat terbang Bitcoin atau kripto gitu kalau nggak salah. Itu berubah haluannya, keputusannya apa? Kalau kalian nonton itu kalian tahu jawabannya. Dan itu sebenarnya lumayan bullish kalau misalkan itu beneran terjadi. Karena ya di bulan November kan ada pemilu paruh waktu sih, midterm kalau bahasa Inggrisnya di Amerika Serikat. Dan kalau misalkan kita ngelihat pemilu selama itu berlangsung, kan pasti nggak mau dong pemerintah dan orang-orang mengalami resesi, mengalami inflasi yang gila gitu kan selama itu. Jadi ya bisa kita bilang bahwa mungkin beberapa bulan ke depan artinya kita bisa punya rally harga yang positif untuk jangka pendek. Ingat ya, untuk jangka pendek. Tapi ini pun untuk aset-aset berisiko yang jangan langsung kita tuh merasa oke, long, langsung posisi all in, kita masukin semua dana gitu kan. Semua yang kita punya, terserah besok mau makan apa langsung masukin. Soalnya kita mau terbang nih, nanti bisa cuan berkali-kali lipat. Ya udah kita balikin lagi nanti duitnya untuk kebutuhan apa. Jangan, karena rally harga jangka pendeknya pun masih belum bisa kita prediksi dan memang nggak pernah ada yang bisa tahu ke depannya seperti apa. Kita masih punya badai makro yang luar biasa. Badai makro tuh mempertimbangkan di luar dari Amerika Serikat pun ada. Ini kan dari tadi kita ngomongin FOMC, Fed, inflasi, suku bunga, itu semua Amerika Serikat loh. Tapi kita masih belum lihat ada yang di Eropa. Ada krisis energi di Eropa, ada beberapa hal lain yang mengkhawatirkan dari benua Eropa, itu masih belum selesai. Perang masih berlanjut gitu kan. Masih ada krisis rantai pasokan. Terus ketegangan di negeri tirai bambu, kalau kalian tahu itu masih ada gitu kan, belum padam. Dan utang-utang perumahan di Amerika Serikat, KPR itu juga masih pada kewalahan, masih belum bisa dilunasin. Badai-badai makro tuh ada banyak di luar sana. Dan bukan berarti kita bisa langsung terbang tanpa henti sampai menyentuh all time high atau menembus lebih tinggi dari itu. Jadi kita bisa aja ngalami rally harga positif untuk jangka pendek, dan itu nggak masalah untuk kita bisa menikmati dikit demi dikit profitnya. Jangan lupa kalau lagi perjalanan ke atas kita harus TP, harus take profit. Jangan serakah biar kita bisa merasakan cuannya dan bisa kita simpen daripada nanti kita kebanting lagi waktu pasarnya koreksi. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah kita sedang berada di zona yang bisa disebut value. Jadi ada nilai yang pas
peluang yang mantap untuk kita masuk untuk serok, tapi bukan berarti masuk semua. Kalau mau, daripada khawatir soal prediksi ke depannya pasar kayak apa, DCA aja, dollar cost averaging. Jadi selama dip ke bawah kita DCA, cicil-cicil aja dikit-dikit serok. Kalau mau, kita bisa aja ada di value zone. Cuman harus punya mental baja, karena volatil banget nanti pasar ke depannya. Kita nggak pernah tahu bulan-bulan ke depan kayak apa, apalagi udah menjelang akhir tahun gitu kan, penutupan buku. Jadi ya udah, kita harus punya mental baja selama kita serok dan gunakan DCA, itu pun harus pakai uang dingin, bener-bener yang bukan ya kita butuhin minggu depan. Tadi perspektifnya kita udah bilang gitu kan, dari inflasi orang-orang langsung pada takut resesi. Kita bisa lihat di sini langsung masuk headline gitu kan, bener-bener tinggi tingkatannya kalau ngomongin soal headline resesi. Tapi kalau ngomongin soal inflasi sendiri, dari luar dolar Amerika Serikat yang bermasalah pun di euro, di area Eropa gitu kan, Bank Sentral Eropa pun sedang menghadapi masalah dengan harga energi yang luar biasa mahal. Ini yang kalian lihat warnanya gitu kan, ini yang energi semua, lebih daripada si dolar Amerika Serikat. Dan masalahnya itu ya, sebenarnya kalau di Twitter ada salah satu orang yang bilang ini nggak bullish untuk euro, untuk sistem moneternya mereka di sana, karena mereka nggak punya backingan aset yang safe atau yang aman selain dolar Amerika Serikat sendiri. Yang mana dolar Amerika Serikat sendirinya juga ya kalian tahu seperti apa. Jadi mungkin kesimpulan yang bisa kita ambil hari ini adalah, kalau misalkan kalian merupakan investor yang pengen buy the dip, pengen beli, pengen masuk saat koreksi, ini value zone yang bagus untuk jangka panjang. Kalian bisa beli di titik sekarang ini. Kalau ngeliat dari data on-chain, realized price juga lumayan bagus untuk si BTC gitu kan. Cuman bukan berarti kita nggak bakal turun lagi, masih bakal ada koreksi dan segala macam itu kita nggak pernah tahu, ataupun sideways. Jadi harus ada mental baja menghadapi volatilitas. Tapi kalau mau masuk silakan DCA dengan uang dingin, dan nanti kalian bisa menikmati beberapa profit dari valuasi yang akan datang selama dunia memulih dan selama orang-orang mulai masuk lagi untuk spekulasiin duit mereka ke aset kripto dan aset berisiko lain. Kurang lebih itu guys yang bisa kami bagikan untuk hari ini. Terima kasih untuk yang sudah nonton sampai akhir. Semoga videonya bermanfaat. Kalau kalian suka, jangan lupa kasih jempol dan jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan video terbaru apapun dari kami. Sampai jumpa kalian semua lagi di video yang berikutnya guys. Cheers. Hai guys, jangan berhenti sekarang. Kalau kalian baru di dunia kripto atau udah berpengalaman tapi masih mau mendalami dunia kripto, kami punya bantuan dan informasi yang bisa kalian temukan dengan menjadi anggota Republik Rupiah. Nah, dengan menjadi anggota RR, kalian akan mendapatkan rangkuman dan komentar pasar, update portofolio tim RR, kemudian riset koin dan token kripto, peluang airdrop, ICO, DeFi, dan NFT, ada video tutorial dan kursus, serta akses ke perpustakaan dan alat riset kami. Nah, kalian dapat menemukan semua harga dan informasi untuk link pendaftaran di deskripsi video di bawah ini. Nah, di website republikrupiah.com kami juga punya artikel berita gratis, blog gratis, dan link ke semua video YouTube kami. Di sana kalian juga bisa temukan merchandise yang kami jual, yang biasanya dipakai sama David itu. Nah, perlu diingat bahwa setiap konten yang kami buat bertujuan untuk edukasi dan juga hiburan. Jadi buat kalian yang membutuhkan saran investasi maupun nasihat keuangan, silahkan hubungi seseorang penasehat keuangan. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye!